di Sembunyi Cerita. Kenalin, aku Caca, suara yang akan menemani malammu. Di sini, aku akan membisikkan kisah-kisah nyata yang tersembunyi di balik gelapnya dunia. Cerita-cerita yang kadang lebih menyeramkan daripada fiksi. Cerita yang membuatmu bertanya-tanya, apa benar kita sendirian di malam ini? Tenanglah, kunci pintumu rapat-rapat, matikan lampumu, dan dengarkan. Karena setiap cerita selalu punya rahasia yang tak seharusnya diketahui. Jakarta, kota yang tidak pernah tidur. Lampu jalan berkelip, kendaraan berlalu lalang, dan orang-orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi di balik hiruk-pikuk ibu kota, selalu ada sisi gelap yang tersembunyi. Malam ini, aku akan membawa kamu ke sebuah tempat yang mungkin sudah sering kamu dengar. Tempat itu bernama Taman Lawang. Bagi sebagian besar orang, Taman Lawang hanyalah ruang terbuka di tengah kota. Ramai di siang hari, penuh dengan orang-orang yang lalu lalang. Tapi begitu malam tiba, suasana berubah. Pohon-pohon besar menjulang, lampu jalan meredup, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Disitulah banyak kisah-kisah aneh lahir. Salah satu kisah yang paling sering diceritakan datang dari seorang pengemudi ojek malam. Sebut saja namanya Andi. Malam itu, ia baru saja selesai mengantarkan penumpang dari kawasan Senen. Ponselnya berbunyi, tanda ada orderan baru. Lokasi penjemputan, Taman Lawang. Tanpa pikir panjang, Andi langsung menerima. Saat ia tiba di lokasi, matanya langsung tertuju pada seorang perempuan muda yang berdiri di bawah pohon besar. Perempuan itu mengenakan gaun putih sederhana, rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Andi mengangguk, memastikan bahwa dialah penumpangnya. Dan benar saja, perempuan itu naik ke motornya, lalu berbisik lirih, "Bang, ke Menteng ya." Suara itu datar, dingin, dan tanpa ekspresi. Tapi Andi tetap menjalankan motornya. Sepanjang perjalanan, Andi merasa ada yang ganjil. Ia mencoba membuka percakapan, sekadar basa-basi. "Mbak, dari mana?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya hembusan napas pelan di belakangnya. Ia mencoba lagi. "Kerja di sekitar sini ya, Mbak?" Perempuan itu hanya menunduk, lalu tersenyum samar. Senyum yang tidak bisa Andi lupakan sampai sekarang. Senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah hampir 15 menit berkendara, mereka sampai di depan sebuah rumah tua di daerah Menteng. Perempuan itu turun perlahan. Sebelum pergi, ia menyerahkan ongkos perjalanan berupa uang receh. Lalu tanpa sepatah kata pun, ia masuk ke dalam rumah. Andi menatap uang itu. Keningnya berkerut. Uang receh itu sudah lusuh, dan ketika diperhatikan lebih dekat, ia terkejut. Itu adalah uang keluaran tahun 1980-an. Uang yang sudah lama tidak berlaku. Rasa penasaran membuat Andi memberanikan diri mengetuk pintu rumah. Tak lama, seorang pria tua keluar dengan wajah heran. "Ada apa, nak?" tanyanya. Dengan gugup, Andi menjelaskan bahwa ia baru saja mengantar seorang perempuan muda ke rumah ini. Tapi pria itu semakin bingung.
Perempuan muda, rumah ini sudah kosong nak. Sejak anak perempuan saya meninggal 20 tahun lalu. Andi tercekat. Wajahnya memucat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia buru-buru meninggalkan tempat itu. Hingga hari ini, Andi tidak pernah lagi mengambil orderan dari sekitar Taman Lawang. Kisahnya tersebar di kalangan sesama pengemudi malam. Dan banyak yang percaya ia telah mengantar bukan seorang manusia, melainkan arwah penasaran yang masih berkeliaran di sekitar taman itu. Demikian kisah kita malam ini. Jangan khawatir, aku akan kembali menemani malam-malammu berikutnya. Ingatlah, setiap bisikan digelap. Bisa jadi bukan hanya imajinasi. Sampai jumpa di Sembunyi Cerita. Tempat di mana rahasia seharusnya tetap tersembunyi.